Aduh, mau narik nggak ada orderan Lalamove. Mau podcast nggak ada yang bisa diajak orangnya. Ya udahlah, daripada Carry ini nganggur, mending kita cari cuan di YouTube aja. Makanya sekarang kita bahas New Carry Flat Deck ini. Ya, Carry memang punya beragam bentuk. Kalau yang kita bawa sekarang ini, itu yang flat deck. Ada lagi Suzuki menyediakan yang wide deck, jadi lebih lebar bak belakangnya. Dan ada juga yang bentuk minibus sama blind van yang udah pernah kita bahas sama Satria Katan di Surabaya kemarin. Kalau misalkan kalian pengen Carry dengan penumpang yang lebih banyak, ada juga. Kalian tinggal tunggu di pinggir jalan, nanti ketemu sama Jaklingko. Oke. Walaupun memang si Carry ini memiliki bak yang lebih luas dibandingkan dengan Grand Max, tapi sayang untuk tonasenya, kapasitas berat dari bak belakang ini mereka ngeklaim sampai 1 ton aja. Kalau misalkan si Grand Max itu sampai 1,5 ton, ya beda 500 kg. Tapi kembali lagi ke masyarakat yang memakai si Suzuki New Carry ini pasti, dan kalian bisa komentar di bawah, banyak yang bawa muatan lebih dari kapasitas si Carry ini. Bisa 3 ton, bisa 4 ton, bahkan sampai 5 ton. Ada pasti yang bawa. Kita tidak menyarankan hal tersebut ya. Tolong jangan odol. Overdimension, overload. Tolong jangan. Namun, walaupun tonasenya kalah sama Grand Max, tapi buat bawa barang-barang yang dimensinya gede ya, kayak lemari, kayak kemarin gue bawa atap PVC sama atap polikarbonat, itu masih bisa diandalkan si Carry ini. Karena tujuannya memang decknya luas, itu biar bisa bawa barang yang gede-gede. Nggak berat-berat, tapi punya dimensi yang besar. Ini footage-nya. Oke, ini udah bawa lemari 2 sama atap PVC sama polikarbonat. Jadi kita cobain si Carry ini, walaupun beratnya nggak nyampe 1 ton, tapi ya at least udah kebayang lah ya bisa bawa apa aja si Carry ini. Dan ini udah ngelewatin atap sebenarnya, jadi ya semoga lancar-lancar aja bawa barangnya. Oke, yuk. Dan ngomongin soal eksteriornya, ini kebetulan Carry yang kita bawa adalah Carry yang facelift. Jadi di bagian bumper sama grillnya udah berubah dari Carry yang muncul di tahun 2019 lalu. Dia ada taring di bagian bumpernya, dan udah, itu aja perubahan di bagian eksteriornya. Sementara bagian interior cuma ketambahan apar doang. Sisanya desain dashboard masih sama total. Dan lingkar bannya ini yang banyak dikomen ya sama orang-orang. Lingkar bannya emang kecil ya, cuma 13 inci. Dan profilnya memang terlampau tipis sehingga tonasenya mungkin menyebabkan cuma bisa bawa 1 ton aja. Dan banyak juga yang komplain ke kita lewat postingan. Kita udah posting di Autonet Max ya. Kalau New Carry ini itu makan ban bagian dalamnya. Emang beberapa dari pengguna Carry ini banyak yang mengubah cambernya jadi biar mengatasi keausan di ban bagian permukaan tapak dalamnya itu. Tapi sekali lagi kita menyarankan tolong Suzuki Indonesia diperhatikan lagi untuk para konsumennya ke depannya. Oke, lanjut lagi untuk sektor perlampuan. Ya, apa yang diharapkan dari mobil komersil, semuanya full halogen. Dan sebelum kita masuk ke kabinnya ya, bisa lihat desain dari interior dashboardnya seakan bisa buat setir kiri dan setir kanan karena simetris banget. Ada 3 kotak, yang 1 kotak tengahnya simetris banget. Yang membedakan cuma di bagian bawah kotaknya nih ya. Jadi cup holdernya cuma 1. Yang di sebelah bagian penumpang itu nggak ada cup holder, tapi ada 2 buah kompartemen penyimpanan terbuka yang lumayan lega. Tapi sayang tidak tertutup. Jadi kalau misalkan mobil ini diparkir di parkiran umum, ya kelihatan aja dari luar. Tolong pakein kaca film ya kalau misalkan kalian beli Suzuki New Carry Tayo ini. Oke. Terus ada tombol dummy. Di sini bisa buat kalian pasang telolet kayak atau pasang bilet kayak kalau misalkan kalian mau kan buat lintas kota gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam. Oke, daripada berlama-lama, langsung aja kita tes New Carry ini di jalanan Indonesia.
Oke, jadi kita intermezzo sejenak dulu. Di sini kita mau mengingatkan kalau Carry ini memang mungkin salah satu mobil yang membangun negeri juga. Kenapa? Karena dia sudah muncul sejak generasi yang ST10 dulu di Indonesia. Selanjutnya dilanjut sama ST20 Teruntung, lalu dilanjut lagi sama ST100 ya, Carry yang ST100, dan dilanjutkan ke Carry Futura. Jadi kalau misalkan kalian ingat-ingat lagi, sebenarnya kalau dari nomenklatur Suzuki Carry yang real Jepang ya, sama dengan pabrikan Jepangnya, itu berhenti di ST100. Sementara Carry Futura itu udah mulai berbeda dengan Carry yang ada di Jepang. Setelah Carry Futura, ada lagi Mega Carry yang mukanya APV, tapi pakai konfigurasi bak di bagian belakang. Dan baru muncullah di tahun 2019 yang New Carry ini. Jadi kalau New Carry ini dipasarkan khusus pasar ASEAN ya. Sudah dirakit di Indonesia sejak ST10. Itulah kenapa Carry ini mungkin banyak memberikan kesan yang historical untuk para masyarakat Indonesia. Baik itu mbah kalian yang punya, atau kalian punya cerita berkelana bersama Carry, boleh banget komentar di bagian bawah cerita kalian bersama dengan Carry. Lanjut lagi soal New Carry yang muncul di 2019 dan mengalami facelift terbaru yang sekarang kita bawa ini. Enaknya di Carry generasi terbaru ini adalah sudah ada AC bawaan pabrik dan power steering. Jadi berkendara dengan New Carry ini lebih nyaman. Jauh rasanya feel-nya. Setirnya jadi ringan banget, kabin jadi adem banget parah, karena ya kabin sekecil ini punya sirkulasi AC. Walaupun memang untuk pengaturan AC-nya ya, dia nggak ada pengaturan kayak indikator sirkulasi udaranya, terus untuk konfigurasi semburan AC-nya ya, jadi cuma bisa menyembur ke bagian depan aja, nggak bisa ke bagian kaki, nggak bisa ke bagian windshield, karena ya lagi-lagi ini mobil niaga, jadi tidak bisa kita ekspektasi lebih, karena mobil ini untuk mengangkut barang, bukan untuk mengangkut orang. Ingat. Lanjut lagi, faktor kenyamanan yang ada di New Carry ini adalah hadirnya entertainment dari Pioneer. Emang cuma single DIN, dia nggak ada Bluetooth sama sekali, cuma AUX konektivitasnya dan USB. Jadi kita cuma bisa muter radio doang paling, atau nyambungin HP lewat kabel AUX. Itu pun kalau HP kalian masih ada AUX-nya. HP zaman sekarang udah jarang banget ada AUX-nya. Plus ya nyolok USB, isi sama lagu-lagu. Udah entertainment itu aja, nggak bisa nyambung ke Bluetooth sama sekali. Tapi kalau misalkan kita ulik-ulik, si infotainment Pioneer-nya ini ada konektivitas Android-nya. Entah itu cuma buat muter musik aja, atau bisa ngeplay navigasi di speakernya, mungkin bakal kita cari tahu. Oke, terus soal kursi, ya gimana ya, mobil komersil setipis kesabaran para supir losbak. Tipis banget emang. Jadi nggak mungkin kalian mengincar kenyamanan di New Carry ini. Kita udah pernah ngebahas Wuling Formo Max, jadi mobil bak juga, dan itu jauh lebih nyaman karena kursinya seperti selayaknya mobil passenger, bukan mobil niaga, bukan mobil komersil. Tapi yang mengejutkan adalah duduk di Carry ini oke juga, emang nggak nyaman, emang kaku banget. Dan pengaturan kursi bagian supir itu cuma bisa sliding doang, maju mundur. Reclining nggak bisa sama sekali. Seat belt 3 titik, oke, 3 titik seat beltnya. Tapi nggak retract sama sekali, jadi nggak auto retract untuk supir dan juga penumpangnya. Dan kebetulan di New Carry ini bisa muat 3 penumpang. Jadi di tengah ini disediakan seat belt juga 2 titik. Tapi ya untuk faktor kenyamanan itu aja sih dari New Carry, gak ada lagi hal-hal yang lebih. Tapi satu hal ya yang paling mengganjal di impresi gue ketika mengendarai New Carry ini adalah gak adanya tachometer. Jadi kita nggak bisa ngelihat berapa putaran mesin kita. Oke, emang mungkin bagi sebagian supir losbak itu nggak terlalu penting, tapi buat beberapa orang
buat segelintir supir itu penting karena kita bisa memperhatikan putaran mesin biar efisiensi bahan bakar dari mesinnya itu lebih optimal. Jadi pergantian giginya bisa kita lihat lewat takometer. Tapi karena nggak ada takometer, jadi udah kita cuma bisa menerka dari raungan mesin yang terdengar sangat jelas di bagian kabin. Tuh, nggak cuma raungan mesin, sampai ke suara batu kelempar aja ke bagian bawah kabin kedengeran jelas. Ya, lagi-lagi ini bukan mobil penumpang, ini mobil niaga. Bukan untuk kenyamanan, jadi kekedapan kabinnya ya udah ini kalengan aja gitu. Segala bentuk, rupa, suara bisa kalian dengar di kabin New Carry ini. Ya, walaupun tidak ada tachometer, at least dia ada indikator suhu radiator. Ya, yang HRV Gen 2 aja nggak punya. Dia ada indikator suhu radiator, terus speedometer, oke, biasa. Dan untuk informasi display digitalnya yang monokrom ini ya, dengan lighting amber ini, warna orange, itu dia memuat informasi indikator bensin, terus odometer, trip A dan trip B. Udah, itu aja. Nggak ada informasi tambahan apa-apa lagi. Bahas soal mesin ya, tadi kita bahas raungan mesin yang masuk ke dalam kabin dan segala macamnya. Sekarang kita bahas soal mesinnya. K15B, mesin bersama dari mobil-mobil Suzuki yang beredar di Indonesia, bahkan sampai ke Jimny pun pakai K15B. Tapi untuk New Carry ini dibedakan karena kode mesinnya ada C di bagian belakang. Jadi K15BC, C-nya itu komersial, jadi pistonnya lebih pendek dan tutup silindernya disesuaikan untuk kebutuhan tenaga komersil. Mesinnya dapat mengeluarkan tenaga sebesar 95 horsepower dengan torsi 135 Nm dari putaran 4.400 RPM. Jadi dari putaran rendah pun torsinya sudah terasa. Lagi-lagi untuk kebutuhan niaga. Jadi putaran bawahnya bertenaga. Dan kalau misalkan kita rasakan ya dari transmisi manual, itu gigi duanya pun torsi bawahnya tetap ada loh, bertenaga. Jadi kalau kalian stop and go pakai gigi 2 sekalipun, itu masih oke. Karena nafasnya lumayan panjang dari bawah hingga ke menengah. Walaupun memang banyak yang komentar Suzuki Carry ini punya nafas yang lebih pendek dibandingkan Grand Max. Karena gua pun udah mencoba si New Carry ini di tol, itu dia 120 pun udah empot-empotan sebenarnya. Dan bau kampas koplingnya kecium sampai ke dalam kabin. Itu di kecepatan 120 km per jam. Makanya mungkin ada yang komen kalau misalkan Carry enak buat dipakai di pegunungan gitu kan, dalam kota, di jalan-jalan pedesaan. Tapi untuk Grand Max itu enak untuk dipakai di tol gitu, highway, atau infrastruktur jalan yang lebih lenggang. Ya, masing-masing pasti ada kelebihan sama kekurangannya. Oh iya, sempat kita posting New Carry ini di Instagram Autoride Max dan ada beberapa pertanyaan soal mesinnya. Jadi ada yang nanya soal bising enggaknya, panas apa enggaknya dalam kabin, mesin berasa nggak ke kursi, sama bisa dituning apa enggak. Oke, yang pertama soal kebisingan kabin. Ya, balik lagi ya, ini mobil komersil, peredaman mesinnya pun juga nggak bagus-bagus amat. Jadi normal di kecepatan 40-60 km per jam itu kedengaran dengung kayak sekarang ini. Ya biar nggak dengung, tuh kan, tinggal ganti gigi aja. Oke, itu soal dengungan dari mesin ketika kecepatan 40-60 km per jam. Kalau misalkan panas mesin masuk ke dalam kabin, ya untungnya nggak berasa ya sama penumpang depan. Walaupun mesinnya kalian dudukin. Jadi di bagian penumpang ya, mesinnya itu persis di bawahnya. Dan gue udah beberapa kali bawa penumpang di New Carry ini, semuanya nggak komentar soal berasa panas mesin di bagian bawah kursinya. Jadi panas mesin masih aman berasa di New Carry ini. Dan soal gimana sih kalau misalkan New Carry ini dituning mesinnya, apakah bisa apa enggak? Ya lagi-lagi potensinya pasti ada, bisa, karena basis mesinnya aja K15B dan orang Indonesia kreatif. Walaupun saat ini mungkin belum banyak, tapi pasti ada aja yang ngerubah
New Carry ini. Entah itu sekarang atau nanti ke depannya, at least basis mesin sama, jadi ada potensi untuk bisa nge-tuning si Carry ini. Tapi kenapa kalian nanya itu ya? Masa mau dipakai balap? Ya ada sih yang pakai slalom sih mobil bak. Ini kayak Lala Move nih itu kan. Di pinggir-pinggir jalan nih, mungkin ada yang dituning. Bisa kali kita tanyain. Atau mungkin kalian punya Carry yang dituning, coba komentar di bawah. Gimana impresinya? Dan buat yang nanya klaksonnya ya, ada yang nanya di komentar, kenceng apa enggak? Nih, kenceng dan kedengeran sampai kabin. Nggak ada peredaman sama sekali. Carry Tayo, mobilnya agak. Wah, kalau kita klakson, yang luar kedengeran, dalamnya juga ikutan kekencengan suara klaksonnya. Oke, lalu untuk feel perpindahan giginya, enak sih untuk sebuah mobil komersil. Koplingnya ringan, terus shift H patternnya ya, H patternnya ini gampang banget dioperasikan. Tuh, bisa halus, enak banget. Jadi soal mesinnya ya, dari impresi bawah ke menengahnya bagus, perpindahan giginya enak, kopling ringan, makin memudahkan para supir untuk mengantar barang dan membangun negeri. Lanjut lagi, soal impresi pengeremannya, ya emang belakang masih teromol sih ya. Jadi soal feel pengereman nggak terlalu pangap-pangap banget, dan nggak ada traction control juga ABS. Jadi ya apa yang diharapkan di mobil komersial ini. Tapi kalau misalkan kita ngerem ya, dia empuk loh, masih enak, masih berasa mobil modernnya gitu ya. Lagi-lagi ini New Carry gitu kan, bawa-bawa embel new gitu. Feel pengeremannya empuk, hampir nggak ada bedanya sama mobil-mobil passengernya Suzuki. Jadi bisa kita takar dengan baik, mau mengerem secara halus maupun mengerem secara mendadak. Tapi lagi-lagi kalau ngerem mendadak, hati-hati, ini nggak ada ABS-nya, bisa ngeglosor. Ya, tolong. Paling bisa kalian bantu dengan engine braking. Karena kebetulan Suzuki New Carry ini nggak ada pilihan matic-nya, nggak kayak rivalnya yang udah ada pilihan matic. Dan nggak afdol kalau ngomongin mobil komersil tapi nggak ngomongin radius putarnya. Kebetulan karena New Carry ini memiliki radius putar yang cuma 4,3 meter, maaf ada mama tiba-tiba nyelonong ke tengah. Oke, lanjut lagi. Jadi Suzuki New Carry ini gampang banget untuk melakukan manuver U-turn di kondisi sempit sekalipun. Ini masih luas ya. Nanti bakal kita buktikan seberapa sempit radius putarnya Suzuki New Carry ini. Karena enak banget, jujur. Muter pakai New Carry ini tuh serasa kayak nggak ada beban sama sekali. Kayak ya udah bawa mobil kecil aja. Yaris lele, sungkem nih sama New Carry. Terus kita ngomongin soal bantingannya. Belakang pakai per daun, apa sih yang diharapin? Mantul-mantul pasti, keras iya. Lagi-lagi ini buat bawa barang hingga 1 ton. Jadi bantingannya nggak bisa halus, kasar banget pasti. Mobil komersil. Cuma emang plusnya adalah dengan suspensi yang kasar ini, dia jadi bisa membawa beban yang berlebih ya. Sehingga lagi-lagi banyak yang mengaplikasikan New Carry ini bawa muatan hingga lebih dari 1 ton kan. Yang tidak kita sarankan, lagi-lagi tolong jangan odol ya, over dimension overload. Tapi ketika menikung cepet lumayan stabil, walaupun emang body rollnya ya berasa banget. Ingat posisi kabinnya itu berada di roda depan. Jadi dia berasa limbung pasti. Itu soal bantingannya. Ya, jadi itu dia impresi kita mengendarai Suzuki New Carry Tayo yang satu ini. Jadi dengan bak yang lebih besar dibandingkan dengan Carry Futura dan beberapa opsi pilihan bentuk bodi dari New Carry ini juga kelebihan-kelebihan. Seperti mesin yang karakternya cocok untuk penggunaan dalam kota
atau jalan pegunungan sekalipun, dan kabine yang nyaman juga lebih lega dibandingkan dengan rivalnya. New Carry Tayo ini benar-benar membuat nama Carry tetap mempertahankan mobil niaga yang disukai banyak masyarakat Indonesia. Dan dengan kelebihan-kelebihan tersebut, apakah kalian para pengusaha tertarik untuk meminang Suzuki New Carry ini? Karena New Carry tersedia nggak cuma yang pakai AC dan juga power steering, ada juga pilihan yang lebih murah tapi nggak pakai AC dan power steering. Dan pasti kalian penasaran soal konsumsi bahan bakar ya. Jadi kita udah membawa beberapa beban, juga pakai mobil ini hingga ratusan kilometer, dan ini dia konsumsi bahan bakar yang dihasilkan New Carry Tayo ini. Ini kombinasi ya rutenya, jadi rute tol sama rute dalam kota, dan lumayan meliuk-meliuk sedikit. Jadi gimana menurut kalian New Carry Tayo ini? Komentar aja di bawah. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, lanjut membangun negeri. Kuncinya ketinggalan di atas.